Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari pesta Maria mengunjungi Elizabeth. Kita diajak untuk melayani, untuk bermisi, untuk membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Dan orang mendapatkan karunia yang besar dalam hidup mereka. Hidup kita juga. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ada satu pertanyaan dalam diri saya, kenapa pesta ini, kunjungan Maria kepada Elizabeth ini dijadikan setingkat pesta dalam perayaan Bunda Maria? Apa pentingnya kunjungan Maria ini dalam karya kerasulan, karya pastoral? Saya melihat penting dan menjadi pola kita dalam karya kerasulan. Pada intinya hidup kita adalah merasul. Pada intinya hidup kita harus bermisi. Pada intinya hidup kita harus membagikan apa yang kita miliki sebagai sesuatu yang berharga, sebagai sesuatu yang bernilai, sebagai sesuatu harapan yang dirindukan oleh setiap orang untuk dibagikan kepada orang lain. Karena tanpa itu kita tidak bermakna. Jadi makna kita adalah membagikan yang saya merasa dan saya melihat dan saya mengalami bahwa inilah nilai values yang tinggi yang mau saya bagikan kepada orang lain. Nah, ini juga bisa menjadi pola kita di dalam menghayati hidup kita sebagai orang Katolik. Pola pertama adalah pola pengalaman akan Allah. Seperti Bunda Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Tuhan. Pengalaman akan perjumpaan dengan Tuhan lewat malaikat. Pengalaman akan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Pengalaman akan tugas yang diberikan kepada Bunda Maria. Dan Bunda Maria begitu exciting, begitu bersemangat, begitu bergairah karena mendapatkan sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang ia dambakan juga, yang ia harapkan juga. Dan datang, dia mendapatkan itu. Maka ketika malaikat mengatakan bahwa saudarimu yang tua itu sedang mengandung, sesuatu yang antara dia percaya dan tidak percaya. Karena dia sendiri mengandung ketika di usia yang sangat muda, yang bukan bertentangan, yang berlawanan dengan saudarinya Elizabeth yang sudah tua. Dia mengandung karena Roh Kudus, ya, mengandung karena Roh Kudus. Kemudian juga bukan karena Yosef. Dan karena sesuatu yang tak dapat dimengerti, dipahami oleh dia, bisa jadi Bunda Maria juga mengalami keraguan dalam hatinya tentu saja. Ya, tidak nampak dalam tulisan-tulisan Injil, tapi dia pasti juga ada semacam pertanyaan, ya, bukan keraguan tapi lebih pertanyaan. Ya, lalu maka itu dia bergegas-gegas, ya, menuju ke perbukitan, ke tempat yang jauh dari Nazaret ke tempat ke tempat Bethlehem, tempat di mana di Yerusalem, tempat di mana Elizabeth sedang mengandung. Dia bergegas-gegas untuk apa? Untuk sekaligus menolong, tapi juga untuk sekaligus membuktikan bahwa apa yang dikatakan malaikat itu benar. Tapi tidak hanya itu, untuk menunjukkan bahwa karya Allah nothing impossible gitu loh. Kalau dia bisa mengandung karena Roh Kudus bukan karena seorang lelaki, dan wanita yang tua itu juga bukan karena mungkin bukan karena suaminya Yoakim, bukan juga. Nah, itu kita bisa ingatkan kembali pada peristiwa apa? Peristiwa janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah yang sudah tua. Ya, coba lihat, Sarah yang sudah tua dan Abraham yang sudah tua mengandung seorang anak yang akan melahirkan Ishak. Jadi secara natural dan alami hampir susah kita mengerti, ya. Hampir susah kita mengerti seseorang pasangan yang sudah tua yang tak mungkin sebetulnya mendapat anak lalu mendapat anak Ishak, dan inilah yang menjadi cikal bakal orang Yahudi. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan, ya, bisa menciptakan sesuatu yang dari dirinya sendiri, bukan karena kodrat manusia. Nah, hal yang sama dengan Elizabeth dan Yoakim, ya. Jadi bisa Zakaria, bukan Yoakim tapi Zakaria. Mereka tidak mampu untuk mendapatkan seorang anak. Jadi di sinilah intervensi Allah. Ya, ada kemiripan antara Abraham dan Sarah,
ada kemiripan antara Elizabeth dan Zakaria, dan kemudian ada kemiripan dari Bunda Maria yang bukan karena pria. Jadi disinilah intervensi Allah, ya. Jadi saya melihat bahwa satu hal penting di dalam hidup kita, bahwa Allah berintervensi untuk melakukan sesuatu karya yang Ia rencanakan bagi dunia. Dan itu pula terjadi pada saya, pada Anda, pada kita semua. Allah pasti mempunyai rencana yang indah, yang harus kita temukan, yang harus kita resapi, yang harus kita dalami. Apa yang Tuhan mau pakai diriku untuk dunia, untuk keselamatan manusia. Jadi untuk dunia dan orang lain itu juga keselamatan. Jadi ada unsur keselamatan yang Tuhan mau lakukan lewat aku. Jadi itu pola yang pertama yang harus kita sadari. Ya, jadi ketika kita mendapatkan suatu anugerah yang Tuhan berikan untuk dibagikan kepada orang lain, nah itulah yang perlu dan kita sadari sebagai passion kita, sebagai rahmat kita yang mau kita bagikan. Mari saudara, Anda dan saya dipanggil untuk membagikan, sekali lagi membagikan, men-sharingkan, menularkan kepada orang-orang di sekitar kita, supaya karya keselamatan itu terwujud lewat aku. Tidak terhambat karena aku tidak mengatakan itu. Maka pengalaman Maria adalah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Adalah diterima dengan penuh kerendahan hati, disyukuri dengan kerendahan hati. Aku ini hamba Tuhan. Jadi aku ketaatan di dalam mengikuti perintah Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus, seperti misal saya, ya, apa yang Tuhan mau berikan kepada saya? Dunia formasi, dunia pendidikan, sesuatu yang saya geluti sejak saya tabisan sampai sekarang. Inilah dunia saya. Saya mau menyiapkan anak-anak muda untuk menjadi seorang karmelit di masa depan. Itulah tugas saya yang saya mau terima dengan penuh syukur. Nah, lalu apa yang kemudian kita melihat ketika Elizabeth mendengar salam itu, maka anak dalam rahim melonjak kegirangan. Jadi roh dalam diri orang yang menerima itu melonjak bersuka cita karena mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, ya. Dan Roh Kudus inilah yang mau kita bagikan kepada orang, sehingga orang itu juga bergerak untuk melipat gandakan, ya. Jadi bagaimana melipat gandakan? Bangunkan roh hati anak itu untuk tidak kita pendam, kita rendahkan, tapi kita bangkitkan, semangatkan kepada mereka semua. Semoga lewat perantaraan Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, ya, karena intervensi Allah dapat membagikan rahmat berlimpah demi keselamatan orang lain. Sekali lagi bukan hanya sekedar dibagikan, tapi itu apakah untuk keselamatan banyak orang atau tidak? Itu yang penting bagi kita. Jadi kita dipakai Allah untuk membuat orang lain selamat, dan orang lain akan membagikan itu kepada orang lain juga. Itulah saudaraku terkasih, suatu pola pelayanan yang harus kita sadari, yang kita terima dari Allah, yang kita syukuri, dan kita mau bagikan kepada orang lain dengan penuh sukacita. Semoga Anda menerima panggilan Tuhan dengan penuh sukacita dan membagikan kepada orang lain untuk keselamatan banyak orang. Tuhan memberkati Anda semua, seperti Bunda Maria, seperti karya kita semua. Tuhan melayani umat Allah demi keselamatan manusia. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.